Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Salam, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami akan syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami dari hari yang lewat hingga pada hari ini, di perujungan bulan Oktober ini. Tuhan, kiranya Engkau menjaga, menyertai segala rencana kami dalam kehidupan kami sehari-hari di hari yang akan datang, dengan firman yang Kau bagikan bagi kami, agar apa yang kami lakukan bisa sesuai dengan kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, bukakan hati pikiran kami, agar firman ini hidup dalam hati dan diri kami. Di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Penebus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amang inang sekalian, setelah anak-anak Naposo, remaja dan sekolah minggu, yang kami kasih renungan bagi kita pada hari ini, hari 31 Oktober 2025, hari Jumat dan masih dalam hari reformasi, dari Nats Yohanes 17 ayat 6. Sekali lagi, Yohanes 17 ayat 6. Saya bacakan dulu dalam bahasa Batak. Nunga hupapatar guarbi tujolma akana nilehon mi tuau sian portibion. Ho hiando napuna nasida. Jala dilehon ho do nasida tuau. Diradoti nasida do hatami. Dalam bahasa Indonesia, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tema atau judul renungan bagi kita pada hari ini, memahami karakter Allah atas pernyataan namanya kepadamu. Saudara terkasih, Yohanes 17 ayat 6 ini merupakan doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah dia berdoa di Taman Getsemani. Setelah dia berdoa tentang kehendak rencana Tuhan kepada Yesus sendiri, dia berdoa untuk murid-muridnya. Siapakah yang didoakan oleh Yesus? Bukan malaikat, melainkan anak-anak manusia. Yesus berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani pada malam sebelum penyalibannya. Saat Yesus mengangkat matanya ke surga, dia mulai berdoa bagi murid-muridnya, mengungkapkan kasih dan kepeduliannya yang mendalam kepada mereka. Yesus berdoa untuk perlindungan dan persatuan mereka, mengetahui bahwa mereka menghadapi tantangan
dan penganiayaan di hari-hari mendatang. Para murid mendengarkan dengan seksama saat Yesus mengucapkan kata-kata berkat dan syafaat ini atas mereka. Mereka terhibur sekaligus tertantang oleh kata-katanya. Aku telah menyatakan namamu. Kata-kata ini menandakan tujuan Yesus dalam memperkenalkan pengorbanannya. Yesus menyikapkan hati Bapa kepada mereka yang berjalan bersamanya. Wahyu ini bukan sekedar tentang sebuah nama, melainkan tentang karakter dan sifat-sifat Allah yang dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara terkasih, umat yang telah Kau berikan kepadaku dari dunia, frasa ini berbicara tentang pemilihan dan kedaulatan ilahi dalam hubungan antara Allah, Yesus Kristus, dan para murid. Mereka mengikuti Yesus bukanlah suatu pilihan yang acak atau random atau kebetulan, melainkan pilihan yang sengaja oleh Bapa yang diberikan kepada Putra untuk tujuan tertentu. Hal ini menggarisbawahi hubungan yang erat antara rencana Allah dan misi Yesus di bumi. Saudara terkasih, mereka telah menuruti firman-Mu. Kata-kata ini menekankan kesetiaan dan ketaatan para murid kepada ajaran Allah. Komitmen para murid untuk menaati firman Allah merupakan bukti kepercayaan mereka kepada Yesus sebagai wahyu kebenaran ilahi. Hal ini juga menjadi teladan bagi orang percaya masa ini yang menekankan pentingnya menyelaraskan hidup kita dengan ajaran Kristus. Yesus sebagai pribadi yang menyatakan Allah kepada manusia, sebagaimana Yesus menyikapkan sifat Allah kepada murid-muridnya, kita dipanggil untuk mencari dan memahami karakter Allah melalui Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami ucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan bagi kami. Kau mengajari kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dekat melalui Yesus Kristus yang kami terima sebagai juru selamat dan penebus kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengenal Engkau melalui firman yang Kau bagikan bagi kami, agar kami bisa layak di hadirat-Mu. Di nama anak-Mu Tuhan Yesus Penebus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, sebelum kita tutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satukan kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan,
anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.